perbedaan tentang pembagian akidah. Kalau orang Salafi itu kan membagi akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sama bedanya itu dengan akidah 50 itu di mananya? Ini pertanyaan apa mau menjelaskan? Pertanyaan. Ya, saya mau kodimai dulu ya, nanti biar disempurnakan oleh guru-guru saya yang ada di sini ya. Jadi begini, yang pertama, pembagian pembagian tauhid menjadi 3 atau tartib nidom tauhid menjadi 3 itu sebuah tartib, sebuah nidom yang belum pernah ada zaman salaf. Jadi pemahaman itu muncul eranya Ibnu Taimiyah. Jadi nggak ada ulama-ulama dulu itu menidom tauhid itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu yang pertama. Kalau sebatas hanya begitu bahwa kita ini mengimani Allah itu Maha Pencipta, rububiyah, kita ini mengimani bahwa Allah itu uluhiyah, Maha yang satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Kita ini mengimani asma wa sifat bahwa Allah itu sudah menghabarkan, Nabi juga sudah menghabarkan sifat-sifat Allah di dalam nas-nas hadis maupun nas-nas Al-Quran. Kalau sekedar begitu nggak masalah ya. Artinya ya nggak ada yang keliru. Ketika begitu nggak ada yang keliru ya. Tetapi fakta yang ada itu ini menjadi hal yang rancu. Itu adalah satu begini. Ya itu nanti bisa ya, kalau memang ada Wahabi yang mau menjelaskan nggak apa-apa. Tapi penjelasan saya ini sama dengan pemahaman Wahabi. Satu, tauhid rububiyah. Pemahaman Wahabi bahwa tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang dimiliki oleh semua orang, Islam kafir. Satu. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab itu punya tauhid, namanya tauhid rububiyah. Nah, ini mulai kacaunya di sini nanti, Terus kemudian asma wa sifat. Jadi asma wa sifat itu adalah satu metode tauhidnya ala Wahabi yang bahwa dalam pemahaman sifat-sifat khobariyah yang Allah sudah menghabarkan di dalam Al-Quran dan Nabi sudah menghabarkan di dalam hadis, itu harus diimani sesuai dohirnya ayat, sesuai dohirnya. Nah, ini mulai kacaunya di sini nanti, Ya, sehingga apa? Sehingga tauhid rububiyah, pembagian tauhid 3 ini nanti adalah satu, untuk menyesatkan saudara muslim yang di situ semisal tawasul, tabaruk, ya itu disamakan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Hanya mengakui rububiyahnya itu tadi. Ya, dianggap tauhid uluhiyahnya tidak murni. Ya, tauhid uluhiyahnya tidak murni. Beruluhiyah 2, dianggap beruluhiyah 2. Nah, ini nanti kacau. Kacaunya di mana? Karena tidak ada ulama-ulama dari dulu itu yang mengatakan ada orang kafir itu bertauhid walaupun itu rububiyah. Wong besok itu loh, kita itu di alam barzah atau di alam kubur itu pertanyaannya kan man robbuka, bukan man ilahuka. Ya siapa robmu, bukan siapa ilahmu dan robmu, kan begitu. Ya rob, ketika kita ini mengakui bahwa Allah itu rob, ya berarti tauhid kita sudah benar. Karena rob dan robun dan ilahun ini sebenarnya ya satu kesatuan yang punya ikatan erat. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu rob, ya berarti otomatis juga meyakini ilah. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu ilah,
ya otomatis akan meyakini Rob. Begitu. Itu begitu. Sehingga sangat tidak dibenarkan ya nanti pemahaman-pemahaman bahwa ada orang kafir yang bertauhid. Nah, itu kan ngeri sekali. Bahkan sampai kalau ada di beberapa kitabnya orang Saudi itu, coba bisalah antum nanti cek di Google ya, yang mengatakan bahwa Abu Jahal wa Abu Lahab aksaro tauhidan wa akhlaso. Jadi Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih murni, lebih besar tauhidnya ketimbang orang Muslim yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi ya tawassaluna bil anbiya was solihin wal aulia, ketimbang tauhidnya orang-orang yang setiap hari berzikir la ilaha illallah tapi bertawasul langsung. Nah, ini tauhid rububiyah uluhiyah wa sifat itu adalah nanti intinya adalah arahnya untuk menyesatkan atau mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Bahkan nanti tauhid asma wa sifat itu untuk menolak takwil. Sedangkan kita tahu bahwa takwil ini adalah metode yang ditaslimi oleh ulama-ulama terdahulu. Artinya memang metode yang dipakai oleh ulama-ulama terdahulu. Ulama bahkan jumhur ulama-ulama salaf itu tidak mau mentakwil. Tapi bukan berarti takwil ini adalah satu metode yang sesat. Dan yang perlu difahami juga beda ya takwilnya Asy'ariyah dan takwilnya Mu'tazilah, takwilnya Jahmiyah itu beda ya, Karomiyah itu beda. Takwil kita dengan takwil mereka sangat berbeda. Walaupun sama-sama mentakwil, itu takwil kita dan mereka beda. Nah, bagaimana kita mentakwil? Ya mentakwil mayalikubi sesuai dengan apa yang ditakwilkan oleh ulama-ulama salaf. Ya, semisal istawa, Ibnu Abbas itu mentakwil dengan istaula. Ya, kemudian yang lain sebagainya adalah yatullah. Terus di sepertiga malam Allah itu turun ke langit dunia, itu kan rahmatnya Allah yang turun dan lain sebagainya. Itu ulama-ulama salaf dulu sudah mentakwil itu, dan tak pernah bagaimana para ulama salaf itu memahami baik itu takwil ataupun jadi begitu ya. Nah, sedangkan kalau sifat 20-nya Allah, sifat wajib. Jadi Asy'ariyah itu tidak pernah sekalipun tidak pernah ditemukan, tidak ada yang membatasi bahwa sifat Allah itu hanya 20. Tidak ada yang membatasi bahwa sifat kemahaagungan Allah, sifat kamaliyah, sifat jamaliyah, sifat kesempurnaan itu tidak terbatas bagi Allah. Ya. Kemudian jadi begitu, intinya begitu. Kita ini konsepnya orang beriman ya kepada Allah ya, konsepnya satu. Kita harus meyakini bahwa Allah itu punya sifat kesempurnaan, punya sifat keagungan yang tidak. Kedua, kita harus mensucikan pemahaman, keyakinan kita bagi Allah, ya, dari sifat-sifat yang tak patut bagi Allah. Tanzih, ya, tanzih. Ya, jadi tanzih. Jadi la yazalu mausufan binu'util jalal, bahwa Allah itu tidak pernah sedikit pun geser dari sifat-sifat jalal, sifat-sifat keagungan. Dan kita harus mensucikan, munazzahun, kita harus mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang, yang tidak patut bagi Allah. Sehingga apa? Kenapa ulama ini merumuskan sifat 20? Karena sifat dengan orang muslim, orang mukallaf itu memahami sifat 20 Allah ini
sudah dianggap cukup. Dianggap cukup dalam artian imannya ini kokoh. Masuk akal. Imannya Masuk kokoh. Imannya kokoh. Karena apa? Ini sudah bisa membantah dari semua hurur, dari semua keyakinan yang di situ mengarah kepada yang keliru. Ya, semisal begini, contoh begini. Bahwa Mu'tazilah itu mengingkari sebagian sifat-sifat ma'aninya Allah. Ya, bahwa Allah itu mengetahui tanpa ilmu. Allah itu mengetahui tanpa ilmu. Padahal jelas ayatnya. Ya, bahwa Allah itu alimun. Hadisnya jelas. Nah, ini terbantahkan oleh itu. Semisal ada keyakinan yang di situ bahwa Allah itu bertempat, bersemayam, maka terbantahkan oleh sifat salbiyah qiyamuhu binafsihi dan sifat salbiyah mukhalafatul lil hawadisi. Semisal ada lagi keyakinan yang meyakini bahwa Allah itu punya tangan, Allah itu punya betis, Allah itu punya wajah dan lain sebagainya, maka nanti sudah bisa terbantahkan oleh sifat salbiyah mukhalafatul lil hawadis. Jadi sifat-sifat Allah yang maha sempurna ini sudah secara garis besar itu sudah terwakili oleh di 20 ini. Walaupun ya kita tetap meyakini ya tidak terbatas ya, artinya nanti ada di Asmaul Husna itu 99 bahwa Allah itu punya sifat-sifat af'al, maha memberi, maha pemurah, maha kasih sayang, maha mengampuni dan seterusnya. Ya, kita yakin. Ini Tapi saya memang kok semakin dalam sekarang setelah mendengarkan apa-apa yang disampaikan host ini. Ini jadwalnya host ini mungkin padat ya. Ini saya pengen undang ceramah itu tadi kok. Wah, itu sudah sekelas dai-dai salafi yang itu di tenar di YouTube itu. Izin nambah. ini malah Enggak betul itu host. Ana tadi dengerinnya itu. Keren. Tapi begini ya, Host ya. Coba saya ingin menjawab subhat-subhat yang dilontarkan oleh mereka atau tuduhan-tuduhan dari mereka terhadap sifat 20 kan gitu. Mereka tidak mau mengikuti sifat 20 dengan alasan sifat 20 ini adalah batil karena dari falsafah gitu kan. Kalau kita kalau kita tinjau dari situ sebenarnya ketika dengar ya, oke. Ketika Ibnu Taimiyah itu mengasaskan tauhid 3, itu sebenarnya Ibnu Taimiyah sedang berfalsafah. Namun falsafah beliau itu batil dan gagal gitu. Karena seperti yang host jelaskan tadi, hurainya seperti itu. Sehingga malah bukan mentanjihkan Allah, malah mensifati Allah dengan sifat nakis dan mengeluarkan kita kepada mengeluarkan kita dari keislaman. Jadi falsafah itu yang dibangun oleh Ibnu Taimiyah itu batil dan gagal. Makanya saya harap dari pihak Wahabi Salafi jangan pernah menganggap bahwa kita saja yang berfalsafah. Sebenarnya tauhid 3 itu adalah falsafah, tapi falsafah yang batil. Itu saja dulu ya. Saya cukupkan. Mungkin kita ada tamu-tamu yang baru untuk disapa ya. Monggo.